Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 3891-3893 Bab 3891 Are you afraid of going back and forth? Kalimat ini membuat tubuh Ning Xiaoyao sedikit bergetar, dan air mata muncul di mata bintangnya. Dia menundukkan kepalanya dan menangis, terima kasih. Landen Sen berkata dengan sungguh-sungguh, gadis Ning tidak perlu melihat keluar. Jika nyaman, bawa saya untuk melihat kepala Ning sekarang. Saya harus bisa menyelamatkannya. Ning Xiaoyao menyeka air mata, menggenggam tinjunya dan berkata, jangan berani membuang waktu Senior Sen, gadis kecil itu akan membawa ayahku ke sini. Setelah semua, Ning Xiaoyao buru-buru meninggalkan ruang diskusi. Dia melihat bahwa Landen Sen masih memiliki banyak hal untuk diakui, dan dia tidak berani menyia-nyiakan waktu Landen Sen. Melihat bahwa Xiao Yao Ning benar-benar menganggap dirinya sebagai senior, Landen Sen tertegun, tetapi tidak terlalu banyak berpikir. Yuan Tianzong memanggil para penatua ini terutama karena dia ingin mereka berkunjung ke Landen Sen, penatua agung, untuk menunjukkan rasa hormat. Meskipun Landen Sen tidak lagi seperti dulu, dia tidak memiliki pretensi sedikit pun untuk memperlakukan bangsanya sendiri. Dia bertukar salam dengan para tetua untuk sementara waktu, dan omong-omong memberikan hadiah besar kepada tuannya He Jian. He Jian sangat senang, bangga dan tersentuh hatinya. Setelah sambutan, Landen Sen langsung ke titik, mengatakan bahwa dia akan memusnahkan Tianjimen dan membalas 7 istana suci. Para penatua terkejut, bersorak dan mengagumi. Tidak ada rencana pertempuran untuk membicarakan tindakan ini. Tianjimen ada di mata Landen Sen, tapi seperti kesemek yang lembut, itu bisa diinjak-injak sampai mati dengan satu kaki. Tidak lama kemudian, Little Demon Ning membawa Ning Rufeng ke ruang diskusi. Yuan Tianzong meminta para penatua untuk memimpin pasukan Seven Secret Palace untuk berkumpul di luar pulau dan karang, dan menyerahkan aula konferensi. Ning Xiaoyao memegang Ning Rufeng yang tidak sadarkan diri di sofa lembut. Kulit Ning Rufeng kering dan tua, dan kepalanya ditutupi dengan rambut putih, jauh lebih tua dari ingatan Landen Sen tentang Ning Rufeng. Meskipun ia memiliki napas, itu sangat lemah dan hanya dapat mempertahankan karakteristik vital paling dasar. Landen Sen melihat ke dalam tubuh Ning Rufeng dan menemukan bahwa jiwanya sangat berantakan dan lemah, menyebabkan vitalitasnya sendiri sangat rusak dan tubuh fisiknya hampir habis. Melihat orang tua yang tadinya ramah itu terluka sangat parah, Landen Sen sedih dan kesal. Senior Sen, bagaimana, bisakah ayahku menyelamatkannya? Ning Xiaoyao menggigit giginya dengan ringan dan bertanya dengan gugup. Bisa menyelamatkan? Landen Sen mengangguk dengan serius, dan segera mengeluarkan kotak giok dari cincin penyimpanan. Membuka kotak giok melepaskan cahaya putih yang menyilaukan, yang berisi lotus-lotus salju lintai. Landen Sen mengambil biji lotus dari lotus yang seputih salju. Kerusakan internal Ning Rufeng terutama disebabkan oleh kerusakan jiwa yang berat. Biji teratai dari platform lotus ini harus dapat memperbaiki tubuh jiwanya yang rusak parah. Landen Sen tidak ragu memasukkan biji teratai ini ke dalam mulut Ning Rufeng, dan membungkus bola kaca skylight ke perutnya. Dengan suara teredam, energi yang terkandung dalam biji teratai salju di lintai meledak di perut Ning Rufeng, menyapu seluruh tubuh, menyebabkan tubuh memulai cahaya putih yang kuat. Landen Sen menekankan telapak tangan kanannya ke dahi Ning Rufeng, mengirimkan cahaya langit yang mengkilap ke tubuhnya dengan seluruh kekuatannya, menyembuhkan kerusakan internal dagingnya. Setelah 1/4 jam, napas Ning Rufeng kembali normal, dan roh itu sepenuhnya pulih, dan matanya perlahan-lahan terbuka. Oh, ada apa denganku? Ning Rufeng bangun dari koma yang panjang dan berbalik sebentar. Melihat ayahnya bangun, Ning Xiaoyao sangat terkejut, dan air mata jatuh, ayah, akhirnya kau bangun, ini aku iblis kecil. Ning Rufeng pingsan untuk waktu yang lama sebelum sadar kembali dan mengingat semuanya. Mengetahui bahwa Landen Sen yang menyelamatkannya, Ning Rufeng berkata dengan tercengang, pada akhirnya, tulang lamaku masih ada dalam cahaya Anda. Melihat tatapan mengagumi dari Ning Rufentures, Landen Sen benar-benar tidak bahagia, tetapi agak suram. Meskipun Ning Rufeng memulihkan ketenangannya, dia hampir kehilangan vitalitasnya karena kerusakan internal yang lama, dan hidupnya tidak banyak. Jika dia hidup paling lama ribuan tahun, dia akan duduk dan menjadi orang mati. Landen Sen dapat menyelamatkan Ning Rufeng, tetapi tidak ada cara untuk mencegahnya dari penuaan. Kepala Ning, tubuhmu. Landen Sen mengerutkan kening. Tubuh lelaki tua itu sangat tangguh. Ini bukan masalah besar lagi. Jangan khawatir, nak, cepat dan berbisnis. Pria tua itu tidak sabar untuk melihat saat ketika gerbang Tianji runtuh. Ning Rufeng berkata sambil tersenyum, mengedip pada Landen Sen, dan memberi isyarat padanya untuk tidak mengatakan yang sebenarnya di depan Ning Xiaoyao. Ini baik. Landen Sen mengangguk dengan berat, dan kemudian meninggalkan ruang konferensi. Ning Rufeng juga mengikuti Landen Sen dengan bantuan Ning Xiaoyao. Terbang jauh dari gua Kares di bawah laut, Landen Sen datang ke langit di atas pulau.
Semua biksu dari 7 istana suci berkumpul di pulau dan karang, dan mereka sudah siap, ada sebanyak 400.000 orang. Ketika Seven Secret Palace memutuskan untuk melarikan diri dari wilayah abadi Tianmu, itu menggabungkan beberapa kekuatan sekte Dimension, termasuk Gukimen, dan jumlah mereka telah berkembang menjadi 1 juta. Tetapi karena pertempuran selanjutnya dengan Tianjimen, sebagian besar biksu rusak, dan sekarang hanya ada lebih dari 400.000 murid yang tersisa di 7 istana suci. Temui Penatua Landen Sen. Melihat Landen Sen datang ke karang pulau, semua murid dari 7 istana suci berteriak serentak, menunjukkan penyembahan. Meskipun 100.000 tahun telah berlalu, Landen Sen, gelar Meishan First Monk, murid dari 7 istana suci belum dilupakan. Banyak biksu telah mengalami pertempuran antara Meishan dan Liu Shamen Diamond Sect, dan mereka sangat menghormati Landen Sen. Ning Xiaoyao membawa Ning Rufeng ke depan tim Kimen kuno. Melihat kepala Ning Rufeng bangun, semua biksu artefak kuno menunjukkan ekspresi yang luar biasa, dan para penatua di pintu semua gembira, mengetahui bahwa Landen Sen pasti telah menyelamatkan kepala itu. Penatua Landen Sen, semua pembudidaya telah tiba, kami menunggu Anda untuk memberi perintah. Kata Yuan Tianzong dengan tinju ke Landen Sen. Ayo pergi. Tanpa banyak bicara, Landen Sen memimpin pasukan Seven Secret Palace menuju pusat Pulau Fengyue. Tianjimen ditempatkan di sebuah gunung yang disebut Gunung Shaoyang, di tengah Pulau Fengyue, terlihat jauh, ada banyak bangunan istana di puncak gunung yang tersebar dan megah, dapat dilihat bahwa Tianjimen bercampur di Pulau Fengyue. Itu bagus. Landen Sen sengaja menyembunyikan basis budidayanya sendiri, dan memimpin pasukan lebih dari 400.000 7 istana suci ke batas Gunung Shaoyang. Para biksu yang berpatroli di Tianjimen telah lama menemukan jejak tentara 7 istana suci, dan mereka segera melaporkannya ke puncak Tianjimen. Seluruh Tianjimen membunyikan bel alarm, dan bel yang keras berdering melewati langit. Ketika pasukan 7 istana suci tiba di Gunung Shaoyang, Tianjimen juga telah mengumpulkan pasukan dari hampir 1 juta biksu di atas Gunung Shaoyang, dan mereka terbang dengan perkasa, menghalangi jalur tentara 7 istana suci. Kedua pasukan saling berhadapan, dan suasananya langsung tegang. Pemimpin gerbang surgawi adalah tubuh manusia berkepala elang, dengan sayap di punggungnya dan iblis dengan bulu merah. Yang Mulia Red Eagle melirik tentara 7 istana suci di seberangnya, pandangannya tertuju pada Yuan Tianzong di samping Landen Sen di depan pasukan, dan tersenyum menghina, Yuan Tianzong, apa yang Anda makan kura-kura dengan kepala Anda menyusut hari ini? Beraninya kamu membiarkan gerombolan dari 7 istana suci ini menerobos batas Gunung Shaoyang saya, apakah kamu takut bolak-balik? Bab 3892, Revenge. Yuan Tianzong mencibir dan berkata, elang merah dan rambut tua lainnya, Anda sombong, segera Tianjimen Anda akan terhapus. Begitu kata-kata ini keluar, Yang Mulia Scarlet Eagle terkejut sejenak, dan kemudian dia tertawa dan berkata, abu hilang. Hahaha, aku sangat takut. Para tetua Tianjimen di belakang juga mencibir, merasa bahwa 7 istana suci terlalu berlebihan. Selama bertahun-tahun, 7 istana suci telah diselimuti gua-gua bawah laut untuk menghabiskan matahari, dan Tianjimen, melalui pengumpulan terus-menerus para biksu di Pulau Fengyue, kini telah jauh melampaui 7 istana suci dalam kekuatan keseluruhan. Oleh karena itu, dalam menghadapi pasukan 7 istana suci ini, Yang Mulia Red Eagle dan gerbang surgawi tingkat tinggi ini akan tampak begitu percaya diri. Mendengar ejekan kasar dari Yang Mulia Elang Merah, Yuan Tianzong sangat marah, dan hampir berteriak, tetapi diblokir oleh Landen Sen, Tuan Istana Yuan, tidak perlu berbicara omong kosong dengan orang-orang yang sekarat ini, serahkan sisanya kepada saya. Baik. Bagaimanapun, Landen Sen maju selangkah. Yang Mulia Red Eagle melirik Landen Sen, dan mendapati bahwa dia tidak dapat mendeteksi basis kultivasi dari pihak lain, dan dengan anehnya meraung, bocah, siapapun bawang merah, kamu berani mengucapkan kata-kata gila seperti itu. Landen Sen bahkan tidak memandang Yang Mulia Red Eagle, menatap kosong pada jutaan pasukan Tianjimen di belakangnya, dan bertanya, kelompok sampah di belakang Anda ini adalah kekuatan utama Tianjimen Anda. Nak, jangan berpikir bahwa pasukanmu dari 7 istana suci dapat menakuti kita dari gerbang surgawi. Jika kamu berani menjadi sombong, percaya atau tidak, kelompok suci kamu di 7 istana suci ini akan musnah. Yang Mulia Red Eagle meraung seperti guntur. Landen Sen tidak tergerak, dan berkata dengan dingin, putraku tidak pernah suka menggertak yang kecil dengan yang besar, tetapi kamu Tianjimen membunuh banyak biksu istana suci yang tak terhitung jumlahnya. Kamu memiliki hutang dan hutang. Kamu dapat merasakan hutang darah hari ini. Xuan Xiansu, mata suci sudah mati. Landen Sen tampak pembunuh, menjerit di mulutnya, dan segera menunjukkan kematian mata suci. Dalam sekejap, mata iblis suci di tengah alis Landen Sen tiba-tiba menembak keluar darah Seng Ruo Liang, membuat segala sesuatu di sekitarnya merah darah. Cahaya darah yang menyilaukan mengandung fluktuasi energi seperti kepunahan langit dan bumi, yang menakjubkan. Cahaya darah membawa paksaan mati lemas, dan semua pembudidaya dari Sekte Surgawi di sisi yang berlawanan terpana oleh roh cahaya darah, dan mereka semua menunjukkan kengerian dan kengerian.
Semua gemetaran. Apa ini? Bahkan Yang Mulia Red Eagle menuju kesulitan bernafas, matanya bingung, dan ada firasat buruk di hatinya. Momen selanjutnya. Ledakan. Di antara lampu listrik dan batu api, Landon Sen menembakkan seberkas cahaya berwarna darah dari pusat alisnya. Gelamparan darah yang kuat hampir membuat orang kehilangan pandangan, seolah-olah semuanya telah berhenti pada saat ini. Sinar cahaya darah selebar 1000 meter menembus langit, dan jatuh ke pasukan gerbang surgawi dengan kekuatan kehancuran yang tak terlukiskan. Bum bum bum. Gerakan itu sama menakutkannya dengan kiamat. Darah mengerikan itu menghancurkan tubuh besar para biarawan Tianjimen menjadi bubuk. Para biarawan yang terkena darah dan cahaya itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Berubah menjadi kabut darah. Landon Sen sepenuhnya menggunakan mata suci untuk mati, dan sinar cahaya berwarna darah yang ditembakkan dari mata iblis itu seperti meriam laser yang besar, dan menyapu pasukan sekte surgawi ini, dan lebih banyak biksu tersapu oleh sinar berwarna darah dan mati di tempat. Apa? Tentara sekte langit membuat kekacauan dalam sekejap, semua jenis teriakan satu demi satu. Hanya satu wajah, hampir setengah dari para pembudidaya Tianjimen terbunuh oleh sinar cahaya berwarna darah, dan jumlah kematian masih meningkat dengan cepat. Ini. Kekuatan magis apa ini? Yang Mulia Red Eagle, yang cukup beruntung untuk memenangkan gelombang serangan pertama, mengeluarkan teriakan kengerian dari mulutnya. Bisakah membunuh ratusan ribu beku dalam satu pukulan, bahkan jika sekuat penguasa surga, sulit untuk memiliki kemampuan seperti ini melawan langit, kan? Menyadari bahwa dia telah menabrak lempengan besi kali ini, Yang Mulia Red Eagle sangat takut sehingga dia sangat ketakutan sehingga dia membuat permohonan histeris meminta belas kasihan, "Senior, mohon berbelas kasih. Maafkan aku." Sayangnya, sebelum Yang Mulia Red Eagle dapat berbicara, sinar besar berwarna darah menyapu ke arahnya, menelan tubuh Yang Mulia Red Eagle dengan cara gemuruh. Dengan bang teredam, Yang Mulia Red Eagle sebelum dia bahkan bisa berteriak, dia dihujani dengan darah yang kejam dan berubah menjadi bubuk, membunuhnya di tempat. Darah yang tak berujung menghancurkan pasukan gerbang surgawi, dan ledakan yang menusuk telinga terdengar memekakkan telinga. Namun, setelah beberapa napas, seluruh gerbang surgawi musnah dan tidak ada yang selamat. Ini belum berakhir, Landon Sen masih memiliki lebih banyak kekuatan untuk menghancurkan mata suci ini. Saya melihat seberkas cahaya berwarna darah yang ditembakkan oleh mata iblis suci, menghantam Gunung Shaoyang yang menjulang lurus ke depan, menabrak seluruh Gunung Shaoyang, mengubah gunung besar menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya, dan membersihkan debu. Setelah satu pukulan, jutaan kutub surgawi semuanya terbunuh, dan bahkan Gunung Shaoyang dihancurkan ke tanah. Daerah sekitarnya sepi. Semua ini hanya terjadi dalam waktu kurang dari 10 bunga. Mendesis. Tentara Tujuh Suci Palace yang telah menyaksikan seluruh proses tidak bisa menahan napas dingin, berdiri diam di tempat, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Yuan Tianzong dan tua-tua 7 istana suci bahkan lebih terpana. Meskipun mereka tahu bahwa Landon Sen pasti akan menghancurkan kelompok tentara Tianjimen ini, mereka tidak pernah berpikir bahwa Landon Sen akan menghancurkan jutaan tentara Tianjimen, bahkan Shaoyang, hanya dengan satu pukulan. Gunung ditutupi oleh ini Dao mengejutkan dunia dengan kekuatan gaibnya runtuh. Kemampuan mengerikan semacam ini tidak terlihat dengan mataku sendiri, aku tidak percaya. Ibuku, Landon Sen, anak ini benar-benar semakin supranatural, aku khawatir Luo Tianxiang tidak lain adalah itu. Ning Rufeng Toet, matanya berbinar. Ning Xiaoyao tiba-tiba memiliki wajah yang cantik, dan dia tidak bisa percaya fakta bahwa pria di depannya dulu adalah junior. Benar-benar pukulan yang indah. Dai Tian, yang berada di depan 7 tentara Istana Suci, tidak bisa tidak berseru, berpikir bahwa Landon Sen pernah menjadi pesaing seperti ini. Dai Tian sangat tersentuh. Yang Wei, Bai Weiwei, dan Sutu saling memandang lebih jauh. Kejutan itu bercampur dengan sedikit rasa malu dan ketidakberdayaan. Kesenjangan antara orang ini terlalu besar. Adegan itu sangat mengejutkan sehingga setelah serangan Landon Sen, tentara Seven Secret Palace terdiam, dan semua biksu bahkan belum pulih dari keterkejutan itu. Istana Tuan Yuan, keluhannya dibalas. Gerbang Tianji telah sepenuhnya hancur, dan tidak ada kemungkinan untuk kembali. Landon Sen berbalik dan berkata pada Yuan Tianzong dengan wajah serius. Yuan Tianzong penuh semangat, dan hatinya gembira dan gembira. Dia tidak tahu bagaimana mengekspresikan kegembiraannya untuk sementara waktu, dan dia hanya mengacungkan jempol, Penatua Landon Sen, Niu Bei. Saya tidak tahu siapa yang bertepuk tangan terlebih dahulu, dan ada tepuk tangan instan. Mata semua biksu di 7 istana suci berkumpul di Landon Sen, dengan penyembahan yang tak tertandingi dan rasa hormat di mata mereka. Landon Sen membantu Seven Secret Palace dengan senang hati membalas dendam, dan juga memecahkan masalah besar Tianjimen, dan prestise naik ke puncak untuk sementara waktu. Yuan Tianzong merasa bahwa waktunya akan tiba, mengambil napas dalam-dalam, dan dengan sungguh-sungguh berkata, sekarang 7 istana suci penuh permusuhan, tuan istana saya yang tidak terpengaruh sepenuhnya lega. Penatua Sen, saya belum memberitahu Anda sebelumnya. Saya harus mengatakannya kali ini.
Bab 3893 Banquet Before Departure. Ada apa? Melihat wajah bermartabat Yuan Tianzong, Landen Sen bertanya dengan rasa ingin tahu. Yuan Tianzong berkata dengan suara yang dalam, meskipun leluhur pernah meminta saya untuk memimpin para murid dari 7 istana suci untuk melarikan diri dari alam abadi Tianmu dan mencoba untuk menjaga seni bela diri, para tetua memiliki perintah lain. Nenek moyang mengatakan bahwa jika Penatua Sen kembali ke Seven Secret Palace suatu hari, dia dapat mengambil alih kekuasaan Seven Secret Palace, dan semua tindakan dari Seven Secret Palace harus berada di bawah perintah Penatua Sen. Dengan kata lain, leluhur sudah akan bertanggung jawab sebelum duduk. Kekuatan 7 istana suci dipindahkan kepada Anda, Penatua Sen. Sekarang Penatua Sen kembali, Anda adalah penatua tertinggi dari 7 istana suci. Semua tindakan para murid dari 7 istana suci dapat didengar oleh Penatua Sen. Gelombang. Yuan Tianzong berkata dengan sungguh-sungguh. Landen Sen tampak kaget, leluhur Tianying mengambil muridnya begitu banyak sampai Hua yang duduk. Landen Sen tersentuh dan malu, dia merasa bahwa dia gagal membayar leluhur Tianying untuk rahmat pengasuhannya dan seorang murid yang memalukan. Dia tidak peduli dengan kekuatan atau sesuatu. Tapi 7 istana suci, memang ada tempat yang lebih baik. Landen Sen bertanya, Tuan Istana Yuan, apa rencanamu selanjutnya? Yuan Tianzong berkata dengan malu, apalagi yang bisa saya lakukan? Saya benar-benar tidak bisa memikirkan kemana lagi harus pergi selain tinggal di pulau ini di 7 istana suci. Para murid dari 7 istana suci tidak cukup kuat, dan mereka terlalu berbahaya untuk pergi ke laut. Dalam hal ini, Seven Secret Palace mungkin juga bergabung dengan pasukan koalisi dan mengikuti saya untuk bertindak bersama, kata Landen Sen tegas. Union. Kekuatan macam apa itu? Yuan Tianzong bertanya dengan rasa ingin tahu. Landen Sen menjelaskan kepada Yuan Tianzong seluk-beluk masalah ini. Yuan Tianzong terkejut mengetahui bahwa pasukan gabungan bergabung dengan faksi perang dari semua bagian wilayah abadi Tianmu, dan bahwa Luo Tianxiang sedang duduk di kota. Zhang Kong setuju untuk membiarkan 7 istana suci bergabung dengan tentara gabungan dan menyatakan kesediaannya untuk mengikuti Landen Sen. Para penatua dari 7 istana suci juga setuju. Melihat bahwa para pejabat 7 istana suci tidak keberatan, Landen Sen segera melepas gulungan lautan awan dan memanggil Xia Linger. Xia Linger memimpin Yuan Tianzong dan pasukan biksu dari 7 istana suci ke peta laut awan dan mengunjungi barisan tentara bersatu. Semua beku dari 7 istana suci kagum pada besarnya jumlah pasukan koalisi. Karena Landen Sen juga adalah presiden angkatan bersenjata, para biarawan dari 7 istana suci sangat mempercayainya. Dengan cara ini, 7 istana suci dimasukkan ke dalam tentara koalisi. Landen Sen merasa sangat lega. Meskipun pasukan gabungan juga akan menghadapi banyak risiko, kebanyakan dari mereka adalah risiko yang dapat diprediksi, ini lebih baik daripada tinggal di Pulau Fengyue untuk berjuang sendiri. Setelah 3 orang bijak sepenuhnya menduduki wilayah abadi Tianmu, 90% dari pulau-pulau ini di laut terbuka akan dibersihkan oleh 3 suci, dan mereka akan menyusut secara membabi buta di pulau-pulau, yang tidak jauh berbeda dari menunggu kematian. Bahkan, sebagian besar murid dari 7 istana suci tidak mau menjadi kura-kura. Sekarang ada peluang untuk melawan 3 orang suci, meskipun kekuatan mereka kecil, mereka bersedia bergabung dengan pasukan koalisi. Raja Kera mengetahui bahwa 3 agama suci telah dimasukkan ke dalam pasukan gabungan, dan dia secara alami menyambutnya. Ketika dia bahagia, Raja Kera mengusulkan untuk mengadakan perjamuan sebelum pergi untuk menghibur para biksu surgawi dari pasukan koalisi. Saudaraku, sekarang kita tidak sepenuhnya bebas dari bahaya, saya pikir kita tidak seharusnya mengadakan jamuan besar, lebih baik bertindak dini. Landen Sen mengerutkan kening dan berkata, tidak setuju dengan keputusan Raja Kera. Raja Kera menepuk bahu Landen Sen, hei, Saudara Xian, jangan terlalu gugup. Perjamuan ini seharusnya menjadi pertemuan sebelum operasi pasukan bersama kita. Tentara gabungan datang dari semua arah di wilayah abadi Tianmu. Mulai sekarang, secara keseluruhan, kita perlu satu jamuan untuk menyatukan hati orang-orang. Selanjutnya, Laut Tianyuan sangat luas. Kami tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke pusat Laut Tianyuan kali ini, dan tindakan kami tidak buruk selama 2 hari. Melihat bahwa kata-kata Raja Kera semua tentang hal itu, Landen Sen hanya bisa berkompromi. Diharapkan bahwa 3 orang suci tidak mungkin mengejar Tian Yuan Hai begitu cepat, seharusnya tidak ada masalah. Perjamuan itu dipilih untuk diadakan di lapangan terbuka di atas gunung di Pulau Fengyue. Landen Sen meletakkan beberapa penghalang di sekitar gunung untuk mencegah orang luar mengintip. Raja Kera dengan baik hati mengundang semua biksu Tianxian dalam pasukan gabungan untuk berpartisipasi dalam perjamuan, dan omong-omong juga mengundang pejabat senior dari 7 istana suci, yang membuat Yuan Tianzong tersanjung dan para sesepuh dari 7 istana suci. Pada malam hari, jamuan dimulai. Para pelayan cantik dari istana Jiangjun menyiapkan meja, kursi, dan anggur buah peri. Adegan itu sangat meriah, tidak ada aturan di pesta, dan semua orang bisa minum dan mengobrol bersama.
Para beku berkumpul bersama dalam kelompok, bersulang untuk bersulang, dan saling berkenalan. Satu demi satu, para biarawan Tianxian melangkah maju untuk bersulang kepada Raja Kera, Landen Sen dan Raja Sembilan Kepala, seolah-olah mereka menganggap ketiga bersaudara itu sebagai tulang punggung pasukan gabungan. Tiga bersaudara, Raja Kera, Landen Sen, dan Raja Berkepala Sembilan sangat sopan dan bersulang dengan para biarawan. Para sekte Sansheng tingkat tinggi belum pernah melihat begitu banyak pembudidaya surga, dan bahkan banyak pembudidaya surgawi memanggang Yuan Tianzong dan para tetua sekte Sansheng, membuat mereka panik. Tentu saja, Yuan Tianzong dan para penatua dari tiga orang suci tahu bahwa para biksu abadi ini sangat sopan kepada mereka karena wajah Landen Sen, dan mereka lebih menghormati Landen Sen di dalam hati mereka. Patut disebutkan bahwa saat ini ada hampir 600 biksu surgawi dalam pasukan gabungan, kebanyakan dari mereka biksu surgawi dari Huaguoshan, mereka secara alami menghormati Landen Sen dan Ape King 100%. Para biksu Tianxian dari Gunung Huaguo dianggap sebagai yang paling loyal kepada pasukan gabungan, dan dapat menstabilkan semangat militer pasukan gabungan sejauh mungkin. Adapun biksu surgawi dari bagian lain dari wilayah abadi Tianmu, kebanyakan dari mereka mengakui tindakan Landen Sen sebelum bergabung dengan tentara koalisi. Meskipun rasa memiliki tidak kuat, mereka memiliki keyakinan yang sama terhadap tiga orang suci. Tentu saja, tidak semua pembudidaya surgawi mengenali Landen Sen, dan hanya ada sedikit pengecualian. Sebagai contoh, Raja Besar Raja Lang Huang Huaguan dan putranya Liu Baimei, ayah dan putranya masih memiliki dendam terhadap Landen Sen. Raja Lang bersikap sopan kepada Landen Sen di permukaan, dan tidak bisa menyalahkannya. Hanya dia yang tahu apa yang dia pikirkan. Liu Baimei sangat cemburu pada Landen Sen, tetapi tidak berani menunjukkan pikiran ini. Selama perjamuan, Jade Raksasa dan Meyer bersulang dan minum, mengobrol dan tertawa, dan kedua wanita itu bergaul dengan cukup harmonis. Landen Sen pada awalnya khawatir bahwa Jade Raksasa dan Meyer akan berselisih satu sama lain dan tidak akan berurusan satu sama lain. Sekarang tampaknya kekhawatirannya tidak perlu. Xia Saner bersatu kembali dengan saudari Ning Xiaoyao, dan mereka berdua mengobrol dengan sangat gembira. Sekarang Xia Saner sudah berada di puncak tingkat kultivasi Tianxian dan rekan Tao Sen Sen. Dia hanya pemenang dalam hidup. Ning Xiaoyao sangat senang, dan pada saat yang sama, ada jejak kecemburuan dan kecemburuan di hatinya. Tentu saja Ning Xiaoyao tahu bahwa dia dan Landen Sen sudah ada di dua dunia, dan dia hanya bisa menyembunyikan niat baiknya dan kasih sayang untuk Landen Sen di hatinya. Xia Saner sebenarnya bisa merasakan penyesalan di hati Little Demon Ning, tapi dia tidak punya cara untuk membantu Little Demon Ning, jadi dia hanya bisa mengobrol dengan Little Demon Ning untuk meredakan suasana hatinya. Landen Sen tidak lupa bersulang untuk Daitian, Jin Hong, Yang Wei, Sutu, Bai Weiwei dan teman-teman lainnya dari Seven Sage Palace, dan 5 keturunan Seven Sage juga dengan antusias bersulang kembali. Saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk berterima kasih kepada Penatua Sen, Yang Wei berterima kasih kepada Penatua tertinggi karena membalas pembunuhan saya terhadap ayah saya. Yang Wei dengan hormat membungkuk pada Landen Sen, matanya dipenuhi rasa terima kasih. Dalam pertempuran antara 7 istana suci dan Tianjimen ratusan tahun yang lalu, ayah Yang Wei, Yang He, meninggal di tangan Yang Mulia Qiying, penguasa Tianjimen. Pembunuhan Landen Sen atas Yang Mulia Red Eagle kali ini adalah balas dendam atas pembunuhan Yang Wei terhadap ayahnya.